Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Di hari yang ke-175 di tahun 2026. Betapa kita sangat bersyukur telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Semua karena berkat Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah ketika jalan keluar belum terlihat. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu situasi paling melelahkan dalam hidup adalah ketika kita berada di dalam lorong yang gelap dan kita belum bisa melihat ujungnya. Kita sudah berdoa, sudah berusaha, dan sudah bersabar. Namun keadaan seolah-olah tidak berubah. Jalan buntu di depan mata, sementara pintu darurat belum juga terbuka. Dalam kondisi seperti ini sangat manusiawi jika muncul pertanyaan, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau mendengar doaku? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini, renungan pagi ini tidak berjanji bahwa masalah kita akan hilang dalam sekejap mata, tetapi memberikan kita lensa baru, pandangan baru untuk memandang situasi di mana jalan keluar belum terlihat. Mengapa Tuhan kadang membiarkan kita berada dalam situasi tanpa kejelasan? Jawabannya ada pada ayat yang kita baca. Tuhan ingin kita hidup berdasarkan percaya, bukan berdasarkan melihat. Artinya, melihat itu kita baru percaya setelah ada bukti fisik. Seperti keuangan membaik, penyakit sembuh, hubungan dipulihkan. Sedangkan percaya berarti kita tetap berjalan maju. Karena kita tahu siapa yang memegang tangan kita. Bahkan ketika sekeliling kita masih gelap gulita. Artinya Bapak Ibu Saudara, sama seperti otot fisik yang hanya bisa terbentuk melalui beban dan tekanan. Otot iman kita hanya bisa bertumbuh ketika kita terpaksa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kekuatan kita sendiri sudah habis. Bapak Ibu Saudara, ketika jalan keluar belum terlihat oleh mata kita, bukan berarti Tuhan sedang diam atau tidur. Tidak saudara. Alkitab mencatat kisah Yusuf yang mendekam di penjara bertahun-tahun tanpa kejelasan. Atau bangsa Israel yang terdesak di depan Laut Teberau. Secara manusia tidak ada jalan keluar. Namun justru di saat manusia kehabisan cara, Tuhan sedang merendah rencananya yang ajaib di balik layar. Ingatlah bahwa keterbatasan penglihatan kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Apa yang tidak bisa kita lihat hari ini sedang dipersiapkan Tuhan untuk kebaikan kita di masa depan. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita ubah fokus dari masalah ke penyedia. Ketika jalan keluar belum terlihat, godaan terbesar kita adalah terus-menerus menatap masalah tersebut sampai kita frustasi. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengubah fokus.
Jika kita terfokus pada jalan keluar, kita akan mudah kecewa jika waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tetapi jika kita terfokus pada pemberi jalan keluar, yaitu Yesus sendiri, kita akan menemukan kedamaian batin. Sebab Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Damai sejahteranya melampaui segala akal dalam Filipi 4 ayat 7. Dan itulah yang menjaga hati kita tetap tenang di tengah badai. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan ketika jalan keluar belum terlihat dari hari ini, Bapak Ibu Saudara? Tetap setia pada langkah kecil sekalipun. Lakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini dengan sebaik-baiknya dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang kedua, tetap perkatakan firman, bukan ketakutan. Ganti keluhan dengan ucapan syukur. Ingatkan diri sendiri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan istirahat di dalam janjinya. Sadari Bapak Ibu Saudara bahwa tidak melihat jalan keluar bukan berarti tidak ada jalan keluar. Pintu yang tertutup hari ini bisa menjadi kesaksian besar di hari esok. Tuhan tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah gagal. Ketika Anda tidak bisa melihat tangannya bekerja, percayalah pada hatinya yang penuh kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sangat menikmati firman dan kuasanya pagi ini untuk memampukan kita menjalani sepanjang hari ini di dalam kekuatan dan kuasanya. Tetaplah percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada melewati tangisan di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu mata berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini menguatkan iman kami, memulihkan kasih dan pengharapan kami, bahwa sungguhlah Tuhan, walaupun masalahku masih ada, tetap ku percaya akan firman-Mu, sebab Allah kami Allah Jehovah, Allah yang setia akan janjinya. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan kami percaya lawatan firman memampukan kami untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, di dalam kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini.
baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.